B. Izin memperkenalkan diri, saya sendiri Najwa Taskia Amanda Sibuan dengan NIM 23196. Saya Hayatul Fauzia dengan NIM 23128. Saya Alena Mila dengan NIM 23100. Saya Fasitorus dengan NIM 23117. Saya Vanisha Tandar Papahan dengan NIM 23180. Kami akan melakukan promosi dan edukasi terkait K3 dengan tema SUS, Security Usul Safety. Adapun tenaga kerja yang kami wawancari dan edukasi adalah security usul, tepatnya di Fakultas Psikologi. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Nah, di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa tugas mengenai kesehatan keselamatan kerja. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Saya Hayatul Fauzia. Saya Alena Mila. Saya Najwa Taskia. Nah, sebelumnya saya izin bertanya, Pak, nama Bapak sebelumnya siapa? Bapak Bahtiar sudah berapa lama Pak bekerja di sini? Kalau bisa ditanya kerjanya, pengalamannya, dulu saya di BNPNI 16 tahun, dari tahun USU jalan 2 tahun, 15 tahun. Oke, baik Pak. Nah, sebelumnya saya izin bertanya nih Pak, apakah selama Bapak bekerja ini ada kendala Pak dalam pekerjaan Bapak? Kalau ditanya kendala sih nggak ada. Baik dari beban fisik ataupun mental pikiran gitu Pak? Dan Nah, selanjutnya pertanyaan saya, apakah Bapak pernah mengalami kecelakaan kerja Pak, baik di lokasi kerja ataupun selama perjalanan menuju ke tempat kerja? ada sih, Kalau boleh tahu apa itu Pak kejadian? ya karena dulu di pengalaman saya di bank itu banyak kasus orang yang kena dari notis. Yang kedua itu pernah juga terjadi proses industri itu. Nah, kalau di usianya itu juga sama seperti itu juga. Nah, juga ada yang namanya hampir juga terjadi kecelakaan. Bedanya seperti yang kebakaran semalam hampir terjadi dari mesin genset. Kira udah sampai korban jiwa nggak Pak pas kejadian itu? Seperti apa itu yang Meninggal dunia gitu. nggak ada. Paling luka-luka ya. Nah, kira-kira kejadian kehilangan itu kenapa? Kalau di pengalaman saya itu belum pernah ada yang apa. Dari 18 tahun saya bekerja di Berarti dari Bapak yang mengalami Bapak sendiri itu kejadiannya belum pernah berarti ya Pak? Sampai atau gimana? kecelakaan itu. Ya Pak, sebelumnya ini saya ingin bertanya, Bapak udah pernah dapat pelatihan tentang kesehatan keselamatan kerja belum? Untuk pelatihan itu paling nggak pelatihan pemadam kebakaran. Yang kedua pelatihan penanggulangan bencana seperti nanti terjadinya gempa. Nah, untuk kejadian itu, apa sih kira-kira upaya Bapak itu atau menangani kejadian tersebut? Kalau misalnya kayak tadi kebakaran gitu, itu kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ya, kita harus tahu yang pertama itu bagaimana cara menanggulanginya. Yang kedua cara penggunaan alat untuk pemadam kebakarannya. Yang ketiga kita mengantisipasinya untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di lingkungan kerja. Kalau boleh tahu jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa Pak di sini? Di mana? Di USU ya? Di USU dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, 12 jam. Kalau ada lembur kira-kira mana nggak Pak selama bekerja? Nggak biasanya jam 12 karena ada kejadian apa gitu? Kalau sudah Misalnya kayak jam 8 udah pulang. Jadi saya ingin bertanya, kalau misalnya cara Bapak memaksimalkan waktu kerja Bapak gimana itu? Dari Bapak kerja sampai istirahat di rumah kembali gitu, apakah saat memulai kerja di pagi hari itu tetap terasa fit badannya? yang penting istirahatnya cukup. Karena kita tahu kan 12 jam kerja itu udah melebihi jam batas minimal kerjanya. Kalau untuk peraturan dari Kemenaker itu kan hanya 8 jam kerja. Jadi istirahat aja yang cukup, pasti badan itu selalu fit untuk melakukan kerja.
terakhir nih Pak, dari Bapak sendiri kira-kira penerapan kesehatan keselamatan kerja ini menjadi beban nggak bagi pribadi Bapak? Enggak lah, jadi bagus itu memang ada untuk apa namanya itu yang ketiga itu bagus memang ada itu, apalagi memang kita harus memperhatikan itu bisa ada kerja nanti harus kita tahu semua tugas-tugas pokoknya dari ketiga itu. Mungkin itu saja cukup dari teman-teman. Kira-kira nih Pak, yang satu lagi, Bapak pernah nggak menghandle kasus-kasus kayak gitu kekerasan? Baru saja terjadi mungkin Pak. Ada juga sih semalam kebetulan dari demo usul melakukan demo di kantor di bawah usul. Nah kita situ menghandle itu bukan sebagai menghandle permasalahan yang hanya kita mengantisipasi agar tidak terjadi mahasiswa itu melakukan tindakan yang lebih dari yang melaksanakan demo itu. Kira-kira cara Bapak mengantisipasi mahasiswa itu gimana? Langkah awalnya gitu, misalkan kira-kira pada seperti ini langkah awalnya apa yang Kalau dibilang langkah awal tidak ada sih langkah awal kita berada di pintu garda apa ke depannya, jadi kita berada yang di depan, kita lihat mana memang mahasiswa yang memang masih aktif memang atau tidak aktif, kita nampak di dalam. Jadi dari tindakan orang itu yang berdemo itu nampak. Oke, mungkin cukup dari kami Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. selanjutnya mungkin dari teman kami ada kalimat dari sedikit ya Pak. Oh boleh. Sebelumnya kami izin perkenalkan dulu Pak, kami dari mahasiswa serta masyarakat, saya Felicia Papahan. Saya Eva Sitorus. Kali ini kami akan membawakan materi kami yaitu tentang SUS Pak, yaitu Security Usul Safety. Jadi tujuan kami, kenapa kami ngambil security dalam mata kuliah K3 kami kali ini, karena kami tahu bahwa security atau sapam itu paling memiliki kemungkinan untuk terkontaminasi oleh bahan kimia dan juga asap kendaraan Pak. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu Pak apa itu K3. Jadi K3 itu adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja Pak. Yaitu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi kenapa K3 ini penting untuk tenaga kerja Pak? Yaitu karena untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja yang mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja. Jadi Pak, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja ini, petugas kerja itu membutuhkan APD. Untuk APD-nya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Eva. Baik Pak, adapun APD-nya itu yang pertama topi. Seperti Bapak tahu, Bapak kan ini pasti bekerja di luar ruangan Pak. Luar ruangan itu kan pada saat siang hari itu kan terik kali Pak. Jadi kita butuh topi nih Pak untuk melindungi kepala kita dari sinar matahari dan radiasi-radiasi akibat dari sinar matahari tersebut, sehingga kita teduh dan nyaman dalam bekerja. Nah selanjutnya ada fosfor rompi Pak. Fosfor rompi sini fungsinya ialah supaya kita gampang dilihat dan dikenali, oh ini siapa ini. Jadi misalnya pada malam hari, Bapak kan bekerja pada malam hari, fosfor rompi ini mudah dilihat karena warnanya hijau neon, jadi akan dilihat langsung pada gelap hari. Jadi dapat dikenali dan meminimalisir adanya kecelakaan ataupun tabrakan lainnya. Nah selanjutnya ada tongkat tonfa. Nah tongkat tonfa ini yang seperti Bapak tahu untuk sebagai senjata dan perpanjangan tangan dalam membela diri. Nah selanjutnya ialah sepatu baja. Nah sepatu baja ini dapat melindungi kaki Bapak dari tusukan-tusukan benda tajam, dari batu-batu, dari paku-pakuan yang mungkin berada di jalanan, supaya kaki Bapak itu nggak infeksi dan juga terhindar dari kuman-kuman dan bakteri yang mungkin bisa masuk melalui pori-pori ataupun luka-luka yang berada di kaki Bapak. Nah selanjutnya masker Pak. Seperti Bapak tahu kan Bapak berada di luar ruangan dan gampang sekali terpapar oleh debu, asap, timbal, dan bahan-bahan kimia dari asap kendaraan kan Pak. Nah jadi Bapak itu perlu sekali memakai masker saat di luar ruangan untuk meminimalisir terpaparnya timbal tersebut Pak. Nah selanjutnya Pak ada pencegahan yang kami lakukan. Nah yang pertama itu ada pelaksanaan kerja sesuai dengan SOP. Jadi Bapak itu dalam bekerja harus menaati SOP yang sudah diberlakukan oleh perusahaan, yaitu misalnya memakai APD, dan yang kedua melaksanakan sesuai jadwal Bapak sendiri. Nah yang kedua ialah
pelatihan rutin. Nah, pasti Bapak dalam bekerja pasti sebelumnya ada pelatihan rutin ya kan Pak. Misalnya ada pelatihan damkar, pelatihan P3K, pelatihan penanggulangan bencana. Nah, itu penting sekali untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya ialah penggunaan APD seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya screening rutin. Nah, screening rutin ini bukan hanya kesehatan bagian dalam saja, tapi kesehatan bagian luar juga. Misalnya cek gula darah, cek kolesterol dan lain-lain. Karena Bapak ini sangat beresiko untuk terkena penyakit TBC. Kenapa? Karena Bapak ini gampang sekali terpapar oleh debu, timbal dan itu yang dimana hal tersebut meningkatkan resiko TBC pada Bapak. Oke, jadi sekian Pak dari pemaparan materi kami. Semoga bermanfaat dan Bapak mungkin bisa mengedukasi. Nggak boleh bertanya. Boleh. Oke, Bapak boleh ada pertanyaan. Jadi seperti yang kalian bilang ini, ya kan? Yang kalian jelasin ini kan pasti ada yang pertama keselamatan dan kesehatan kerja kan. Nah ini yang kalian terangi ini, yang kalian jelaskan ini sama saya di saat posisi pada siang hari, ya kan? Keselamatan kerjanya sama kesehatan kan. Untuk siang hari kan berarti yang tadi yang Adik bilang tadi kan cuaca panas kan. Nah bagaimana kalau untuk cuacanya tadi hujan? Apa saja APD-nya? Kenapa nggak kalian buat di saat cuacanya hujan? Itu menurut kalian itu enggak safety dari pemaparan keselamatan kerja kita. Mungkin kembali ke tema kami kali Pak, karena kan sudah diusulkan kami kan baunya karena di mana sebetulnya usul itu yang sesuai dengan jadwal kuliah itu jadwal kan dari pagi sampai sore. Kalau memang itu kalian bilang sesuai dengan jadwal kuliah, sudah pas seperti itu. Demikian video promosi dan edukasi ke K3 terhadap tenaga kerja. Jaga kesehatan.